Rajin silaturahmi, kaya bukan lagi mimpi. Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang sehingga dapat hidup kaya raya selain karena keuletan, kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam berusaha. Demikian pula, banyak hal yang menyebabkan seseorang dapat berumur panjang selain karena pola makan yang sehat, gaya hidup dan kebiasaan berolahraga. Menjalin silaturahmi adalah sebuah amalan yang penting untuk kita lakukan agar dikaruniai kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dikaruniai kelapangan rezeki oleh Allah, sehingga kehidupan kita pun bisa menjadi kaya. Ternyata dengan menjalin silaturahmi juga membuat kita dianugerahi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini, marilah kita perhatikan sebuah hadis, yakni dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu wa Ta'ala telah bersabda, barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan dengan saudaranya, silaturahmi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapatkan kelapangan rezeki dapat dipahami bahwa orang yang suka menjalin silaturahmi itu akan mempunyai banyak teman, kenalan, atau bahkan orang lain yang bisa menjadi dekat seperti saudara. Orang yang senang dalam menjalin silaturahmi akan mempunyai banyak relasi. Ia akan menemukan banyak kemudahan ketika melakukan sebuah usaha. Dengan demikian, rezekinya pun menjadi lapang. Orang yang suka menjalin silaturahmi maka akan banyak mempunyai saudara. Sungguh, orang yang demikian hidupnya akan senang dan senantiasa bersemangat. Ketika ada masalah, maka ada saja yang membantunya. Atau, ia akan mempunyai banyak informasi dan peluang dari para relasinya. Dengan demikian, rezekinya pun menjadi lapang. Akan tetapi, mendapatkan kelapangan rezeki bagi orang yang suka menjalin silaturahmi juga dapat dipahami secara apa adanya. Maksudnya, ya memang demikianlah ganjaran bagi orang yang suka menjalin silaturahmi. Allah akan memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja. Itu semua adalah termasuk dalam kewenangan dan kekuasaan Allah. Demikian juga dengan anugerah yang berupa umur yang panjang. Ada yang memahami bahwa orang yang suka menjalin silaturahmi, maka namanya akan terus dikenang oleh banyak orang, meskipun ia telah meninggal dunia. Bisa juga dipahami bahwa umurnya memang dipanjangkan oleh Allah karena dengan banyak saudara maka hidupnya akan senang. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan badannya, sehingga umurnya pun menjadi panjang. Atau memang demikianlah ganjaran yang diberikan oleh Allah bagi orang yang suka menjalin silaturahmi. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan umur yang panjang kepada hambanya yang suka menjalin silaturahmi. Silaturahmi dapat memperluas rejeki, dapat dipahami bahwa rejeki mudah dicari selagi kita mempunyai hubungan baik dengan sesama dan seterusnya dapat berkembang menjadi kepercayaan dan amanah. Seseorang tentu akan dengan mudah mempercayakan harta, modalnya, untuk diurus dan dikelola oleh kita, jika mempunyai hubungan baik dengan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an oleh seorang sosiolog Harvard bernama Mark Granovetter tentang cara atau bagaimana orang mendapatkan pekerjaan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa mayoritas orang mendapat pekerjaan berdasarkan koneksi pribadi, jadi bisa disimpulkan karena koneksi atau hubungan silaturahmi itulah seseorang mendapatkan pekerjaan. Saat ini ilmu-ilmu pemasaran modern sudah mengakui bahwa teknik-teknik pemasaran melalui jaringan teman dan keluarga terbukti ampuh untuk mendongkrak penjualan suatu produk, sehingga tak heran jika situs jejaring sosial yang sedang menjadi tren saat ini menjadi lahan yang empuk untuk mengembangkan usaha dan bisnis. Makna dari silaturahmi dapat memanjangkan umur oleh ulama-ulama terdahulu kerap dimaknai bahwa dengan seringnya kita menjalin silaturahmi atau membina hubungan baik dengan sesama, maka kita akan dicintai dan disenangi banyak orang meskipun sudah wafat berkalang tanah, namun nama kita masih dikenang dan sering disebut-sebut kebaikannya. Contohnya tokoh-tokoh besar yang karena kebaikan hubungan yang pernah mereka bangun dan jasa-jasanya terhadap orang lain, meskipun sudah wafat mereka tetap dikenang orang hingga kini. Benarkah hadits tersebut memiliki makna yang tersirat seperti itu? Argumentasi tersebut tentu tidak sepenuhnya benar karena tidak sedikit tokoh-tokoh di dunia ini yang justru dikenal dan dikenang orang sebagai diktator yang kejam yang banyak musuh dan banyak mensengsarakan rakyatnya selama berkuasa. Tim yang dipimpin oleh Holt Lundstad, seorang psikolog dari Brigham Young University di Utah, melakukan analisis terhadap sejumlah penelitian tentang efek hubungan sosial pada kesehatan. Tim tersebut melakukan analisis 148 penelitian terhadap 308.000 lebih orang yang kehidupannya diikuti selama rata-rata 7,5 tahun.
Hubungan sosial dalam penelitian ini diukur dengan beberapa cara, mulai dari yang sederhana seperti apakah orang tersebut menikah atau hidup sendirian. Juga dilihat dari persepsi seseorang, apakah mereka merasa akan ada orang lain yang akan segera membantunya saat mereka membutuhkan pertolongan. Kemudian penilaian lain diambil dari seberapa kuat seseorang terlibat dalam komunitasnya dan seterusnya. Hasil penelitian ini lalu dicek silang dengan usia, jenis kelamin, status kesehatan dan penyebab kematian saat orang tersebut meninggal. Hasil penelitian tersebut seperti yang dipublikasikan di jurnal PLOS Medicine terbitan Public Library of Science menyimpulkan bahwa orang dengan hubungan sosial yang kuat akan 50% lebih panjang umur dibandingkan dengan mereka yang tanpa dukungan ini. Memiliki hubungan sosial yang baik seperti dengan teman, pernikahan atau anak sama baiknya untuk menjaga kesehatan seperti hal-hal berhenti merokok, menurunkan berat badan atau bahkan minum obat. Memiliki hubungan sosial yang buruk ternyata setara Danoan menjadi pecandu alkohol dan lebih membahayakan dibanding tidak berolahraga serta 2 kali lebih berbahaya dibanding obesitas, kelebihan berat badan. Tidak memiliki hubungan sosial ternyata berdampak yang lebih besar untuk kematian muda dibanding tidak melakukan vaksinasi untuk mencegah pneumonia, radang paru-paru di usia muda, tidak mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi atau terpapar polusi udara. Holt Lundstad menjelaskan lebih lanjut perihal bagaimana kehidupan sosial bisa mempengaruhi kesehatan, yaitu keberadaan orang yang dekat secara emosional di sekeliling kita, membuat kita mampu menghadapi stres hidup, sesuatu yang diketahui bisa menyebabkan kematian jika kita tak sanggup menghadapinya. Holt Lundstad berujar, saat kita menghadapi kejadian yang potensial menimbulkan stres dalam hidup, kita tahu bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa diandalkan. Ini menjadikan kita percaya bahwa mereka akan membuat kita mampu menghadapinya. Bisa juga keberadaan mereka mencegah berbagai efek negatif dari stres. Penelitian lain yang juga pernah dilakukan oleh 2 orang ahli epidemi penyakit antara tahun-tahun 1965 sampai tahun 1974 terhadap gaya hidup dan kesehatan penduduk Alameda County, California yang berjumlah 4.725 orang. Hasil penelitian menemukan bahwa angka kematian 3 kali lebih tinggi daripada orang yang eksklusif, tertutup, dibandingkan orang yang rajin bersilaturahmi dan menjalin hubungan. Kemudian sebuah penelitian lain pada penduduk Seattle di tahun 1997 menyimpulkan bahwa biaya kesehatan lebih rendah didapati pada keluarga yang suka bersilaturahmi dengan orang lain dan MacArthur Foundation di Amerika Serikat mengeluarkan kesimpulan sejalan yang menyatakan bahwa manusia lanjut usia, manula, bisa bertahan hidup lebih lama itu disebabkan mereka kerap bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat serta rajin hadir dalam pertemuan-pertemuan. Jadi benarlah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa menyambung tali silaturahmi atau menjalin dan membina hubungan baik dengan tetangga, teman dan sanak keluarga dapat meluaskan rejeki dan memperpanjang umur seseorang. Maka momentum Idul Fitri tahun ini setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan, mari kita jadikan sebagai sarana untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang pernah terputus dengan saling memaafkan dan melupakan kesalahan di masa lalu, mempererat kembali hubungan yang sudah terjalin serta memperluas jaringan silaturahmi dengan tetangga baru dan teman baru.